Populus Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar dan penuh dengan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Tersebar banyak sekali kelompok ras, budaya, suku, dan agama yang disatukan dalam lambang Pancasila dan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu bangsa Indonesia. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 3 kelas 8B SMP Regina Pacit Surakarta sebagai tugas proyek IL1 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Dan video ini didedikasikan untuk memotivasi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk saling bertoleransi dalam harmoni Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk ke isi videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya Jenderal Bimo dari kelas 8B nomor absen 2 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Kenji Jefferson dari kelas 8B nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Evelyn dari kelas 8B nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Vero dari kelas 8B nomor absen 30. Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka ragam itu satu, atau berbeda-beda tetapi satu juga. Bhinneka Tunggal Ika adalah pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Kami, kelompok 3, telah melihat dan mengambil contoh nyata dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, yaitu berita tentang kampus UNS Solo yang membangun 6 tempat ibadah agama di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk menciptakan keharmonisan dan mempresentasikan keberagaman Indonesia. Hal itu bagus dan memang diperlukan sebagai bentuk toleransi dan perdamaian antar umat beragama, di mana di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa di Universitas 11 Maret Surakarta terdapat 6 tempat ibadah dari 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang bertujuan untuk merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, memupuk budaya kewargaan di UNS, serta menciptakan harmonisasi dalam keberagaman beragama. Kampus sebagai tempat menimba ilmu berperan penting untuk mewujudkan keharmonisan bangsa, cinta kasih, dan semangat persatuan dalam diri seluruh pelajar. Dengan membangun tempat ibadah anak agama di Indonesia, berarti memberikan kesempatan kepada para pelajar dengan agama yang beragam untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan iman Katolik, hal tersebut mencerminkan tugas perutusan murid Yesus, yaitu membawa damai, menciptakan kerukunan, dan mewartakan cinta kasih kepada sesama. Pendapat saya adalah kampus UNS sudah toleransi terhadap agama lain melalui membangun 6 jenis tempat agama dari 6 agama yang ada di Indonesia dan sudah diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya 6 jenis tempat ibadah di kampus UNS ini dapat menciptakan keharmonisan. Dan semoga dengan adanya 6 jenis tempat ibadah ini, para pelajar dapat menghormati agama pelajar lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Surakarta berpegang pada keharmonisan antar warga, saling menghormati, saling membantu yang sedang berkesusahan, saling menerima kritik yang membangun, juga menghormati keagamaan masing-masing umat. Misal, Budi menganut agama Islam, Ani menganut agama Katolik. Mereka beribadah sesuai aturan agama masing-masing, tanpa merasa diganggu dan terganggu. Ini mencerminkan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun berbeda agama, tetap saling menghormati agama masing-masing. Dan di dalam perkuliahan seperti UNS, pembangunan tempat ibadah 6 agama dibangun untuk menghimpun rasa persaudaraan. Walaupun banyak suku, tetapi ini mencerminkan kebhinekaan Tunggal Ika yang meskipun berbeda agama, ras, suku, budaya tetaplah menjadi satu kesatuan di dalam negara Indonesia.
We must understand the diversity that exists and must take care of it. Then, we should respect each other and tolerate people of different religions, races, languages, and etc. That way, we can maintain and realize Bhinneka Tunggal Ikaan, and these activities will be realized in all aspects of Indonesian people's life, although in various different forms. Kendala yang dihadapi di Indonesia ketika masa kolonial Belanda yaitu bangsa Indonesia masih belum bersatu seperti sekarang. Indonesia pada saat itu tidak berbentuk republik, tetapi berbentuk kedaerahan. Lalu muncul organisasi yang membuat Indonesia bersatu. Salah satunya adalah Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo didirikan adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Kesimpulannya, Kebhinekaan Tunggal Ika bisa terwujud dan dipupuk dengan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Sarana pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai persatuan. Marilah generasi muda, kita jaga keharmonisan bangsa dengan sikap toleransi dan saling menghargai agar seluruh kelompok masyarakat dari berbagai agama, ras, budaya, dan suku dapat bersatu menjadi bangsa Indonesia yang utuh, satu, dan merdeka. Untuk semangat dan motivasi kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini ke orang-orang yang terdekat kalian. Terima kasih.